Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat Masjid Ar-Rayyan yang insya Allah senantiasa diberkahi Allah, yang insya Allah barakah fid din wa dunya wal akhirah. Marilah kita raih keberkahan ini dengan senantiasa istiqamah dalam takwa Allah. Di antara kiat-kiat meniti jalan takwa sebagai implementasi, sebagai output seluruh syariat Islam, karena pada dasarnya seluruh perintah syariat di dalam agama kita endingnya adalah agar kita senantiasa komitmen dan konsisten dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari ibadah sholat, ibadah zakat, puasa maupun haji. Ketika Allah menegaskan wa tazawwadu, kita diperintahkan untuk berbekal di dalam ibadah haji, ternyata pada akhirnya adalah fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal dalam hidup kita adalah taqwa Allah. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, ada 5 hal yang dapat menjaga konsistensi ketakwaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama jemaah, yaitu merasa kita bermuahadah, kita senantiasa selalu menjalin satu perjanjian suci kepada Sang Ilahi Rabbi. Kita selalu ingat firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 172, sesaat setelah Allah tiupkan ruh ke dalam kehidupan kita, di alam ruh pada saat itu Allah menegaskan dalam bentuk pertanyaan, yang mana pertanyaan ini penegasan jamaah sekalian. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidina. Nah manusia, sekarang kamu sudah aku ciptakan, maka bukankah kamu sudah seharusnya mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Maka roh itu menjawab, qalu bala syahidina. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Kami akan bersaksi, kami akan berjanji. Dan janji itu jamaah sekalian ditagih oleh Allah ketika kita kemudian lahir ke muka bumi ini dalam bentuk syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi, kita berjanji tiada yang layak dianggap sebagai Tuhan. Tidak ada sesungguhnya yang dikategorikan sesembahan kecuali Allah Sang Pencipta alam. Kemudian di dalam salat juga demikian. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala aspek kehidupan kita, bahkan kematian kita, adalah milik Allah dan untuk Allah semata. Kalau seorang manusia, seorang hamba merasa selalu berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikatan inilah yang akan memperkuat dan istiqomah dalam ketakwaan kita. Yang kedua jamaah sekalian, kita merasa bermuraqabah, merasa diawasi setiap langkah dan perbuatan serta perkataan kita. Tidak ada satu kalimat pun, bahkan tidak ada satu kata pun yang terlintas, yang terlewat dari pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat jamaah sekalian, termasuk di surah Al-Hadid ayat 4, wallahu bima ta'maluna basir, wallahu bima ta'maluna khabir, wallahu bima ta'maluna alim, dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa Allah sirra wa alaniyah, baik yang rahasia apalagi yang terang-terangan, Allah yang melakukan pengawasan. Maka Rasulullah SAW menegaskan, ittaqillaha haitsuma kunta. Orang bertakwa itu di mana dan kapan saja, tidak mengenal ruang dan waktu jamaah sekalian. Mau di masjid, mau di rumah, di kantor, di perusahaan, di jalan, dimanapun kita berada, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena setiap langkah kita ada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita lakukan jamaah sekalian, maka tidak ada orang yang namanya menyimpang dari aturan Allah, tatanan berkebangsaan, apalagi berketuhanan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah,
kita senantiasa merasa diawasi Allah, sehingga di dalam konteks hadis Rasulullah ada yang namanya al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Seorang yang beribadah secara ihsan adalah ketika beribadah, beramal soleh, merasa menyaksikan Allah atau bahkan merasa diawasi dan disaksikannya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, maka yang ketiga bermuhasabah. Tentu jamaah sekalian, dalam muraqabah kita, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, mengawasi amal ibadah kita, amal-amal saleh kita, tidak menutup kemungkinan sebagai manusia yang kadang berbuat khilaf dan nista. Maka tentu kita bermuhasabah, introspeksi, menghitung diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita rekapitulasi diri kita jamaah sekalian sebelum nanti dihitung amal-amal kita dari kiamat kelak yang akan datang. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah firman Allah di surah Al-Hasyr ayat 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, lalu kemudian Allah menegaskan agar wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, memperhatikan, mengawasi diri kita, merasa bahwa diri kita harus senantiasa memperbaiki diri, diawali dari introspeksi untuk bekal masa depan kita agar masa depan nanti lebih baik lagi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, ketika dalam pengawasan kita, dalam muhasabah kita, ternyata ada yang kurang dalam ketakwaan kita, maka yang keempat adalah mu'aqabah, memberikan sanksi kepada diri kita sendiri, memberikan satu hukuman terhadap istiqomah yang mungkin tertinggal dalam kehidupan. Misalnya dalam satu hari kula jenengan sudah istiqomah, sudah berjanji untuk senantiasa tahajud setiap malam atau tilawah setiap hari kita, ternyata suatu saat tertinggal dari istiqomah tersebut, maka berilah suatu sanksi, apakah berupa sedekah atau mungkin berupa hal-hal yang lain sebagaimana contoh para salafus sholihin. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin dengan cara kita bertobat kepada Allah atau mungkin dengan cara kita beristighfar atas kekhilafan dan kekurangan yang mengotori keimanan dan ketakwaan. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, maka di dalam surah Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Orang yang istiqamah dalam takwa Allah adalah ketika walladzina idza fa'alu fahishatan, ketika berbuat keburukan atau kezaliman, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak mengulanginya atas nama ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah sekalian, mulai dari yang namanya muahadah, muraqabah, muhasabah dan muaqabah tidak akan terwujud dan terrealisasi tanpa adanya dibingkai dengan mujahadah. Mujahadah adalah sebuah kesungguhan secara optimal di mana kita bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah untuk meniti ketakwaan kita kepada Allah, sehingga Allah akan menuntun kehidupan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang senantiasa bermujahadah, berijtihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menuntun kehidupan panjenengan semuanya, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang bermakna, hidup yang ditingkatkan derajat mulia sebagaimana ditegaskan Allah di dalam surah Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Ketika kita ingin menjadi manusia yang mulia, jadilah manusia yang beriman, bertakwa. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang berjihad di jalan Allah untuk istiqomah di dalam kehidupannya, untuk merengkuh ridha Allah Subhanahu wa taala, barakah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم آيات الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.